Halo teman-teman sekalian, dalam konten ini gue akan ngebahas hal yang sangat penting dan gue rasa memang ini harus dibahas dengan secepat-cepatnya. Jadi mohon maaf kalau konten ini videonya seadanya gitu. Nah tapi gue akan bahas lagi dalam waktu dekat, mungkin 1 hari atau 2 hari. Gue akan buat lebih spesifik, mungkin 1 hari paling cepat atau 2 hari paling lama gitu. Nah gue juga lagi kurang enak badan saat ini, jadi mohon maaf kalau misalnya gue pakai baju tangan panjang atau suara gue agak bindeng gitu ya. Ini berkaitan dengan rancangan undang-undang TNI. Rancangan undang-undang TNI ini menurut gue adalah sebuah upaya yang sangat berbahaya sekali, sangat berbahaya sekali. Ada beberapa draft yang saya sudah tulis di sini dan saya sudah baca bahwa memang ini berkaitan dengan perluasan akses jabatan dan dilakukan direvisi secepat mungkin, bahkan dikebut di sebuah hotel mewah yaitu Hotel Fairmont, bahkan sempat digeruduk oleh beberapa aktivis dari Kontras. Dan segini, ini gue akan kasih sedikit sebuah teori kepada kalian. Segala sesuatu yang dipercepat, dikerjakan dengan sangat misterius, dikejar, pasti di balik itu ada konspirasi. Ada sesuatu hal yang memang diupayakan untuk terjadi. Ada sesuatu yang diupayakan, memang segala sesuatu yang mereka rencanakan harus benar-benar terjadi, maka itu dilakukan secara misterius, dipercepat, dilakukan rapat dengan cara tertutup di sebuah hotel mewah di tengah kondisi ekonomi kita yang sangat-sangat berantakan. Ini bener-bener kacau banget. Pemerintah tuh saat ini maunya apa gitu ya? Rupiah kita sudah tertekan dan kemungkinan besar dalam tahun ini atau bahkan dalam beberapa bulan belakangan ini ke depan gitu ya, kemungkinan rupiah itu akan sampai kepada angka 16.900 atau 17.000 paling tinggi. Tetapi gua prediksi kayaknya nggak sampai 17.000, antara 16.800 atau 16.900. Itu sangat mungkin sekali. Nah, ketika itu juga saat ini kita tahu bahwa Indonesia sedang mengalami deflasi. Daya beli masyarakat kita menurun. Daya beli masyarakat kita benar-benar menurun. Karena apa? Karena sejak imbas tahun lalu, banyak sekali perusahaan-perusahaan yang melakukan PHK massal dan tentunya menciptakan pengangguran baru. Dan kemudian ekonomi dunia pada saat itu juga lesu dengan berbagai hal atau dinamika geopolitik yang terjadi gitu. Dilanjutkan pada tahun 2025, keadaan juga tidak semakin berubah, malah semakin parah. Kita tahu bahwa Donald Trump melakukan kebijakan-kebijakan yang sangat-sangat merugikan negara-negara seperti kita yang bergantung pada dolar. Kita kan bergantung banget pada dolar. Dan saat ini ekonomi kita juga terpuruk, terjadi inflasi, harga kebutuhan pokok mahal, ekonomi kita tidak stabil, fluktuatif, bahkan sangat cenderung naik. Kalau kalian tidak percaya, kalian datang ke pasar, kalian cek sendiri berapa harga kebutuhan pokok meningkatnya sangat-sangat drastis. Di tengah kita pada saat ini mungkin umat Islam akan merayakan hari raya Lebaran gitu ya, hari raya Idul Fitri, tapi ya keadaan ekonomi tidak stabil, fluktuatif dan sangat cenderung naik. Kemudian pasar tidak stabil, rupiah tertekan, dan di sisi lain mereka tidak memikirkan itu, memikirkan APBN yang tekor saja tidak gitu ya, tapi mereka mempercepat pengesahan undang-undang atau rancangan undang-undang revisi gitu mengenai TNI, yang menurut gue ini adalah sebuah kebijakan yang sangat-sangat berbahaya sekali, seperti ingin ada upaya untuk mengembalikan duifungsi ABRI yang pernah terjadi pada masa Orde Baru. Padahal tidak ada sesuatu yang genting dan urgent banget gitu sampai harus dilakukan, dikebut sedemikian rupa revisi undang-undang ini gitu. Tentu sesuatu yang overclaim, sesuatu yang didesak itu pasti ada konspirasinya. Ada sesuatu yang dikejar dan sesuatu yang diuntungkan gitu loh. Ada yang mereka kejar untuk itu. Saya teringat dengan satu kutipan atau quote yang disampaikan oleh Tan Malaka. Tan Malaka tuh pernah ngomong gini, birokrasi yang korup itu tidak pernah bertujuan untuk mensejahterakan rakyat. Birokrasi yang korup itu akan berlandaskan pada kepentingan penguasa. Apa yang mereka upayakan itu bagaimana caranya agar untuk mempertahankan kekuasaan. Maka itu perubahan tidak akan pernah terjadi tanpa adanya keberanian rakyat yang berpikir secara kritis dan menyuarakan kebenaran dalam masyarakat itu sendiri. Kalau ada yang bilang, lu terlalu lebay bang, enggak lah, pemerintah enggak seperti itu. Hey, dengar baik-baik ya, dengar baik-baik. Anda harus mengerti, teori politik
dan juga teori konspirasi itu sangat mudah sekali. Segala sesuatu yang dikehendaki dengan cepat dan dilakukan dengan sangat-sangat cepat, itu ada tujuan tertentu yang memang tujuan itu harus dilakukan demi kepentingan pribadi, kelompok, dan golongan. Itu yang disebut dengan konspirasi. Konspirasi itu terjadi karena ada sesuatu yang diuntungkan dari segala sesuatu kebijakan dan peristiwa yang terjadi. Itu konspirasi. Konspiratif itu adalah sebuah upaya manipulasi yang terlihat seolah-olah semua itu untuk kebaikan masyarakat, padahal sebenarnya tidak. Itu yang harus Anda ketahui. Nah, dalam teori politik, kenapa satu negara atau satu bangsa itu tidak pernah berubah? Karena banyak orang yang abai pada politik. Nah, ketika kita abai pada politik, kita abai pada semua kebijakan publik yang harusnya itu menjadi concern bagi masyarakat itu sendiri, menjadi fokus pada masyarakat itu sendiri, tetapi kita hanya memilih diam, maka lebih baik kita mati saat itu juga. Karena ketika kita tidak bersuara, ketika kita tahu bahwa ada sesuatu yang tidak benar dan kita diam, kita sesungguhnya sudah mati sekalipun kita masih hidup. Saya akan membahas ini dalam waktu dekat secara spesifik dan detail, tapi yang jelas sikap saya adalah menolak RUU revisi TNI yang menurut saya ini adalah upaya untuk mengembalikan sejarah yang pernah ada di masa lalu yang telah berdarah-darah diperjuangkan untuk melepaskan semua kebijakan-kebijakan yang berkaitan dengan dwi-fungsi ABRI, dan kita harus melihat sejarah. Negara yang besar itu tidak akan pernah melupakan apa yang terjadi pada sejarah negara tersebut. Jangan pernah sekali-kali untuk melupakan sejarah itu.